Halo, apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya semuanya? Kali ini saya akan berbagi sebuah informasi yang tentunya sangat menarik ya teman-teman ya. Di mana saya akan berbagi tentang sebuah info yang bernama Mindworld Forum. Jadi, selamat datang di Mindworld Forum. Nah, teman-teman, pernah nggak sih dengar belanja pangkal sejahtera? Semakin banyak belanja, semakin sejahtera. Jadi kalau Anda punya uang, jangan disimpan-simpan. Belanjakan saja semuanya sampai habis. Wah, nggak masuk akal nih. Iya kan? Soalnya kalau kita belanja nih biasanya nih kan uangnya nih kan semakin habis ya. Tapi kok belanja nih pangkal sejahtera. Ini maksudnya gimana nih? Nah, hari ini Anda akan saya ajak untuk mengetahui rahasia bagaimana ketika Anda banyak belanja, justru Anda malah makin sejahtera. Yuk, ikuti terus teman-teman. Belanja pangkal kaya. Gimana bisa? Kok bisa? Ini sebuah kalimat yang mengundang banyak pertanyaan ya teman-teman ya buat kita semua. Jangankan Anda, saya saja penasaran gimana caranya ya. Nah, mari kita cek rahasianya. Belanja pangkal kaya. Jadi, definisi kaya itu menurut Anda itu gimana sih teman-teman? Ya, definisi kaya itu menurut Anda seperti apa? Ya, kaya itu ada yang bilang jika kita tidak harus bekerja untuk memenuhi biaya hidup kita. Terus ada yang bilang kaya itu terjadi jika hasil investasi atau kita memiliki passive income yang sama atau lebih besar daripada kebutuhan biaya hidup kita sehari-hari. Tentunya sesuai dengan standar lifestyle atau gaya hidup yang kita inginkan. Nah, ada juga orang yang bilang kondisi kaya itu juga diperlukan ketika kita sudah tidak lagi produktif, bekerja lagi, atau pensiun ya. Nah, ini biasanya terjadi pada pegawai, karyawan ya, kemudian PNS ya. Ketika sudah memasuki usia pensiun, maka praktis mereka tidak akan bisa menerima income seperti ketika mereka masih bekerja atau bahkan ada yang diberikan pesangon. Jadi income-nya ini sudah berhenti teman-teman ya. Nah, kunci utamanya di sini supaya menjadi kaya itu ada pada smart budgeting ya atau budget pintar ya. Menyusun budget secara cerdas gitu teman-teman ya. Nah, smart budgeting itu apa saja? Sekarang saya tanya nih kepada teman-teman. Ketika Anda punya income, itu uang itu selalu ada, selalu dijaga, bukan? Sedangkan kalau uang itu keluar, uang itu harus dikelola dan ditata sebaik mungkin. Setuju ya teman-teman ya? Nah, hal yang paling utama dan jangan diabaikan pada faktor ini adalah penghasilan bersih Anda itu adalah setelah dipotong pajak. Nah, kita ini kan warga negara yang baik ya teman-teman ya. Kita harus mentaati aturan pemerintah ya untuk membayar pajak karena itu kan pajak itu kan dipakai untuk pemenuhan kebutuhan negara ya untuk bangun jalan, fasilitas-fasilitas umum itu kan pakai uang pajak semua. Kalau kita nggak bayar pajak kan nantinya terkendala ya akhirnya pembangunan nasional di negara kita ini terkendala. Nah, jangan sampai teman-teman penghasilan Anda ini nggak bayar pajak. Kalau misalnya kita ini pegawai atau karyawan, mungkin bayar pajaknya kecil ya, nggak seberapa besar lah ya kalau misalnya income kita atau penghasilan kita UMR ya, itu nggak seberapa besar pajaknya. Tapi kalau kita pengusaha, kita punya banyak bisnis, bayar pajaknya ini kan bisa jadi masalah teman-teman ya, karena angkanya juga nggak sedikit gitu loh. Nah, jangan sampai ya dari penghasilan itu bisa menjadi mata air, bisa menjadi air mata di dalam keluarga. Padahal penghasilan ini kan aslinya mata air untuk keluarga. Nah, gara-gara nggak bayar pajak, ini bisa berubah menjadi air mata, teman-teman, karena harus bayar pajak mahal. Nah, strategi money management, kunci suksesnya itu ada pada kedua hal di bawah ini, teman-teman. Nah, teman-teman, mari jujur sama saya ya.
mana yang Anda pakai biasanya antara sisi versus sisa, mana yang Anda gunakan. Bedanya apa sih manajemen sisi dan manajemen sisa itu? Nah, kalau sisi itu gini ya. Jadi kita menyisihkan ya, menyisihkan dahulu uang itu untuk pos-pos tertentu kebutuhan kita. Baru ketika sisanya ada sisanya itu bisa kita nikmati. Nah, kalau manajemen sisa, manajemen keuangan sisa itu bagaimana? Itu kita habiskan dulu. Ya, kita habiskan dulu baru jika ada sisanya itu ditabung. Nah, ini sebuah hal yang kadang-kadang itu nggak banyak dipahami ya teman-teman ya oleh sebagian besar dari kita antara manajemen sisi dan manajemen sisa. Nah, menurut Anda lebih bagus yang mana antara manajemen sisi dan manajemen sisa, teman-teman? Nah, kemudian strategi money management ini dibagi ke dalam 5 bagian ini, teman-teman. Jadi ketika Anda mendapatkan penghasilan, Anda harus membayar pajak ya, menyisihkan untuk bayar pajak dan juga sodako ya, sedekah, charity ya. Kemudian debt cancellation atau membayar hutang ya. Anda harus menyisihkan pendapatan Anda untuk membayar hutang yang Anda miliki, tagihan-tagihan, cicilan dan lain sebagainya. Kemudian peace of mind ya. Ketenangan pikiran ini juga harus disisihkan, dana untuk ketenangan pikiran. Lalu financial freedom ini juga harus Anda sisihkan. Dan yang terakhir, kalau ada sisanya, ini kita pakai untuk membiayai kebutuhan biaya hidup, teman-teman. Nah, pembagiannya lebih detailnya seperti ini ya. Jadi, membayar pajak dan juga sedekah itu ada baiknya itu adalah 10% dari penghasilan kita ya teman-teman ya. Sedangkan kalau untuk membayar hutang, tagihan, cicilan ya, itu jangan lebih dari 35% dari penghasilan kita ya. Maksimal cicilan itu harus 35% dari penghasilan kita. Kalau lebih dari 35% itu akan membahayakan finansial Anda ya teman-teman ya. Dan maksimal hutang itu jangan sampai lebih dari 50% aset ya. Karena hutang ini kan ada dua macam ya teman-teman ya. Hutang produktif ya biasanya itu untuk KPR, untuk bisnis ya. Hutang produktif ini kan ketika kita hutang lalu kita pakai untuk menjalankan bisnis dan dari bisnis itu bisa menghasilkan uang untuk kita di kemudian hari. Atau kita misalnya KPR ya, beli rumah atau beli apartemen dan rumahnya ini bisa kita sewakan untuk kos misalnya. Nah, itu kan menghasilkan uang. Atau kita beli ruko. Rukonya kita sewakan lagi untuk orang lain untuk berjualan. Nah, itu kan juga menghasilkan uang ya, teman-teman ya. Itu yang dinamakan hutang produktif. Sedangkan hutang konsumtif ini adalah hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Bagaimana misalnya memenuhi hutang di kartu kredit ya, kemudian di gaya hidup. Ini yang dinamakan oleh hutang konsumtif ya. Nah, kemudian peace of mind ini apa sih? Peace of mind ini adalah dana untuk ketenangan pikiran. Dana untuk ketenangan pikiran ini ada dua macam, teman-teman. Nah, saya bahas dahulu yang pertama ya. Jadi ada dana yang namanya dana darurat normal. Dana darurat normal ini kondisi darurat yang sifatnya itu resiko kecil menengah ya. Dan bisa dibiayai mandiri. Misalnya rumah yang rusak. Nah, rumah yang rusak ini misalnya bocor ya. Karena gentengnya rapuh gitu ya, atapnya rapuh. Kemudian kan kalau Anda nggak punya dana darurat untuk ini, nunggu gajian bulan depan, kan ya lucu ya teman-teman ya. Kan rumah Anda bisa bolong dalam waktu yang cukup lama ya, kalau nunggu gajian lagi bulan depan ya. Nah ini kalau punya dana darurat normal ini, itu bisa ke cover teman-teman ya. Nah tujuan dana darurat normal ini adalah supaya kita terhindar dari hutang ya. Dan juga bebas stres teman-teman. Jumlah dana darurat yang normal ini, jumlahnya ada bagusnya adalah 3 kali jumlah penghasilan Anda per bulan atau 12 kali jumlah penghasilan Anda per bulan. Jadi gini, misalnya penghasilan Anda adalah 5 juta. Nah, berarti 5 dikali 3 sama dengan 15 juta ya. Atau 5 dikali 12 sama dengan 60 juta. Itu dana darurat normal yang wajib Anda miliki ya di rekening Anda. Paling tidak jumlahnya segitu ya. Ini untuk jaga-jaga. Ketika
kebutuhan darurat ini tiba-tiba datang ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua adalah nah, kemudian maksud saya ini teman-teman, dana darurat normal itu juga bisa disimpan di beberapa simpanan ya, simpanan atau instrumen keuangan. Keempat instrumen keuangan yang ada di bawah ini. Nah, yang pertama Anda bisa menyimpannya pada kas ya, kas box di rumah ya, misalnya ada lemari box besi gitu ya, atau kemudian tabungan ya, ditabung di bank itu bisa ya. Kemudian depositokan, instrumen deposito itu juga bisa menghasilkan bagi hasil yang cukup lumayan nilainya teman-teman. Kemudian emas ya, disimpan dalam rupa emas. Emas itu juga merupakan logam mulia yang hasilnya juga cukup bagus ya teman-teman ya. Kemudian reksadana pasar uang itu juga bisa menjadi pilihan. Nah, teman-teman, saya pastikan kepada Anda, ketika Anda memulai untuk menyimpan uang Anda pada 4 instrumen keuangan yang ada di gambar ini, pastikan bahwa dana darurat ini bisa bersifat liquid. Liquid artinya itu bisa dicairkan sewaktu-waktu dengan segera ya. Jadi cara mencairkannya itu enggak susah ya. Alokasinya di instrumen yang tidak berfluktuasi tinggi atau resikonya rendah ya teman-teman ya. Kalau resikonya tinggi itu bisa berbahaya nantinya. Nah, yang kedua, dana ketenangan pikiran adalah dana darurat abnormal. Loh, kok ada ya dana darurat abnormal? Nah, jadi dana darurat yang tidak normal atau abnormal ini ketika kondisi darurat dengan resiko yang sangat besar dan bisa berakibat fatal. Jadinya resiko ini perlu ditransfer atau dibagi dengan pihak ketiga melalui sebuah kontrak uang pertanggungan ya teman-teman ya. Karena manusia ini punya 3 tahapan hidup ya teman-teman ya. Yang pertama adalah titik ketidakpastian. Hidup sehat, kemudian produktif. Nah, yang kedua adalah titik transit. Hidup tidak sehat, tapi masih bisa produktif. Nah, yang terakhir ini adalah titik kepastian. Tidak hidup dan tidak produktif. Lah, ini kan sudah almarhum ya teman-teman ya, sudah pindah dari dunia ini ya kalau kita ada di titik kepastian ini karena tidak hidup dan tidak produktif. Nah, kemudian dana untuk financial freedom teman-teman. Financial freedom ini juga hal yang sangat penting teman-teman ya, karena kita harus menyisihkan untuk financial freedom ini adalah sebesar 10% dari penghasilan kita, di mana dana untuk financial freedom ini bisa jadi adalah untuk dana pensiun ya. Jadi dana pensiun ini penting teman-teman, utamanya supaya kita ini tidak membebani anak kita ya di kemudian hari ketika kita sudah tiba di usia tua teman-teman ya. Karena kan banyak ya kita dengar ya generasi sandwich itu ya, generasi yang menghidupi generasi di atasnya dan generasi di bawahnya. Jadi menghidupi orang tuanya dan anaknya ya teman-teman ya. Kemudian dana pendidikan anak. Dana pendidikan anak ini juga harus dipersiapkan secara matang jauh-jauh hari teman-teman. Karena biaya pendidikan ini naiknya gila-gilaan teman-teman ya di universitas ini utamanya ya kan biayanya sangat mahal. Kemudian dana ibadah ya, umroh ya misalnya, kemudian dana pembelian rumah, dana transfer kekayaan ya, warisan ini juga harus dipersiapkan. Dana kepemilikan mobil ya, untuk beli mobil, untuk surat-surat mobil ya, untuk pajak mobil, kemudian dana untuk liburan ini juga harus kita persiapkan sejak awal ya teman-teman ya. Nah, financial freedom sendiri seperti yang saya katakan tadi, bisa disisihkan 10% dari income kita. Juga bisa diinvestasikan pada beberapa instrumen investasi yang ada di bawah ini, seperti reksadana ya. Jadi reksadana itu adalah sebuah instrumen keuangan yang sifat resikonya itu cukup kecil ya teman-teman. Ya biasanya disarankan ke reksadana pasar uang, kemudian saham atau option ya, diversifikasinya maksud saya sektornya bisa ke pemerintah atau swasta, kemudian obligasi ya, bisa ke jenis usaha, perusahaan pemerintah atau pihak swasta ya. Kemudian properti, diversifikasinya itu bisa pada jenis usahanya ataupun lokasinya. Nah, properti ini juga sangat menarik ya, karena harganya ini bisa makin naik ya di kemudian hari, teman-teman ya. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita berinvestasi, teman-teman. Ini yang harus Anda betul-betul pikirkan ya, pertimbangkan, menjadi bahan pertimbangan yang matang ya.
Yang pertama adalah waktu ya, panjang dan pendeknya waktu menentukan hasil. Kemudian likuiditas ya, pencairan ini perlu perhatian waktu dan jenis instrumennya. Kemudian risiko profil ya, setiap individu memiliki profil risiko yang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu beda, teman-teman. Kemudian evaluasi, lakukan evaluasi secara berkala dan tinjau. Apakah investasi yang Anda lakukan ini masih sesuai dengan jalur yang Anda kehendaki? Masih sesuai on the track atau enggak ya? Kalau enggak sesuai ya harus Anda pikirkan untuk ganti. Kalau masih sesuai ya sudah lanjutkan gitu ya teman-teman ya. Nah, baru sisanya yang terakhir ketika kita sudah menyisihkan keempat hal tadi, baru biaya hidup ini sisanya kita nikmati untuk biaya hidup ya teman-teman ya, dan juga gaya hidup. Biaya hidup ya misalnya untuk makan, untuk belanja, kemudian telepon, bayar pulsa ya. Kemudian gaya hidup itu bisa untuk ngopi, bisa untuk belanja juga ya. Ini biaya hidup ini dan gaya hidup ini macam-macam ya teman-teman ya. Nah, ada sebuah quotes yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi gini, uang mungkin tidak bisa membeli kebahagiaan ya teman-teman ya, tapi kekurangan uang akan mempercepat datangnya penderitaan. Nah, semoga sharing saya kali ini betul-betul membuka ya mata Anda, pemikiran Anda tentang bagaimana tata kelola keuangan yang bagus ya, supaya kita nantinya itu tidak khawatir ketika mau belanja, ketika mau shopping ya nggak khawatir, kita nggak mikir wah ini nanti habis berapa, karena kita sudah mengalokasikan semuanya sesuai dengan rule ya, sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jadi belanja itu ya sejahtera-sejahtera saja, sesuai dengan kalimat yang saya utarakan di awal slide tadi. Sekian dari saya, semoga sharing kali ini membawa hal-hal baik untuk Anda. Selamat belajar.